Halo kawan cerita. Setiap kali aku bikin video, aku selalu penasaran, siapa saja sih yang nemenin aku di sini? Dari Sabang sampai Merauke, pasti ada cerita unik dari kalian semua. Yuk, kasih tahu aku kamu dari kota mana, supaya aku bisa merasa lebih dekat dengan kalian. Kesepian adalah teman abadinya. Harta melimpah tak mampu membeli kehangatan yang hilang. Hingga suatu hari datang seorang pemuda asing dari negeri seberang, bukan untuk mencari cinta tapi sekadar mencari nafkah. Namun siapa sangka kehadirannya justru perlahan mengubah segalanya. Di hamparan pedesaan Jepang yang tenang dan permai, jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan, berdiri sebuah properti yang luasnya seolah tak berbatas. Perkebunan sayur dan buah modern itu terhampar hijau dan subur, diatur dengan presisi teknologi tinggi yang memukau mata. Inilah dunia Maria Ozawa, seorang wanita Jepang yang kecantikannya seolah membeku dalam waktu. Namun sorot matanya menyimpan kedalaman duka dan kesepian yang tak terperi. Di usia yang masih terbilang prima, takdir merenggut kebahagiaannya. Suaminya, rekan hidup dan bisnisnya, meninggal mendadak karena serangan jantung beberapa tahun silam, meninggalkan Maria seorang diri dalam kemewahan sunyi rumah besar mereka dan tanggung jawab mengurus perkebunan raksasa warisan keluarga. Setiap pagi Ozawa akan berdiri di balkon kamarnya yang menghadap kebun, menyeruput teh hijaunya dalam diam. Udara segar, kicau burung, dan pemandangan hijau yang menenangkan seharusnya membawa kedamaian. Namun bagi Ozawa, semua itu hanya menggarisbawahi kekosongan hatinya. Rumah yang dulu penuh tawa dan percakapan hangat kini hanya bergema oleh langkah kakinya sendiri. Para pekerja lokal datang dan pergi sesuai jadwal efisien, namun menjaga jarak, tak mampu mengisi celah emosional yang menganga. Perkebunan ini adalah hidupnya, warisan yang harus dijaga. Namun mengurusnya seorang diri terasa semakin berat, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Kesepian adalah tamu tak diundang yang enggan pergi. Hingga suatu hari, setelah perenungan panjang di bawah pohon sakura yang mulai merontokkan kelopaknya, Ozawa membuat keputusan. Ia membutuhkan bantuan, bukan sekadar pekerja, tapi mungkin sebuah energi baru. Melalui seorang agen tenaga kerja, ia memutuskan untuk mencari pekerja dari luar negeri, secara spesifik dari Indonesia, negara yang ia dengar memiliki banyak tenaga kerja pertanian yang ulet dan berpengalaman. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Rudy, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan senyum hangat dan tekad membara di matanya, baru saja selesai membantu ayahnya mencangkul di sawah milik juragan desa. Keringat membasahi kaos lusuhnya, namun tak sedikit pun raut lelah terlihat di wajahnya. Dia adalah tulang punggung harapan keluarganya. Ayah dan ibunya hanyalah buruh tani penggarap lahan orang lain. Penghasilan mereka pas-pasan untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan kedua adiknya yang masih kecil. Rudy tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Sejak kecil ia sudah akrab dengan lumpur sawah dan tanah ladang. Tangannya mungkin kasar, tapi keterampilannya dalam bertani tak perlu diragukan. Dia belajar langsung dari alam dan kerja keras orang tuanya. Kabar tentang lowongan kerja di sektor pertanian di Jepang sampai ke telinga Rudy bagai angin surga. Jepang, negara maju dengan gaji yang berkali-kali lipat dari yang bisa ia dapatkan di desa ini, adalah kesempatannya untuk mengangkat derajat keluarga, membangun rumah yang layak, menyekolahkan adik-adiknya setinggi mungkin. Dengan restu dan air mata haru kedua orang tuanya, Rudy mendaftar. Ia tak punya apa-apa selain pengalaman bertani yang mumpuni, semangat kerja keras, dan kejujuran. Proses seleksi berjalan ketat. Tes fisik, wawancara, hingga pemeriksaan dokumen. Rudy melewatinya dengan penuh harapan dan doa. Dan akhirnya kabar gembira itu datang. Ia diterima bekerja di sebuah perkebunan modern di Jepang milik seorang wanita bernama Maria Ozawa. Hari keberangkatan tiba. Perpisahan di bandara begitu emosional. Pelukan erat sang ibu, tepukan bangga sang ayah, lambaian tangan kecil adik-adiknya menjadi bekal semangat terkuat Rudy. Ia melangkah memasuki gerbang keberangkatan dengan hati campur aduk. Sedih meninggalkan keluarga namun bersemangat menyongsong masa depan baru. Penerbangan panjang melintasi benua terasa menegangkan sekaligus menakjubkan bagi Rudy yang baru pertama kali naik pesawat. Setibanya di Jepang, ia dijemput oleh perwakilan agen dan diantar menuju tempat kerjanya. Perjalanan darat membawa mereka semakin jauh dari keramaian kota, memasuki wilayah pedesaan yang sunyi dan indah namun terasa asing. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang megah yang terbuka otomatis,
memperlihatkan jalan masuk pribadi menuju rumah besar yang dikelilingi perkebunan luas. Jantung Rudy berdegup kencang. Inikah tempatnya akan bekerja selama 3 tahun ke depan? Maria Ozawa sudah menunggu di depan pintu utama rumahnya yang bergaya perpaduan modern dan tradisional Jepang. Ia tampil elegan dengan pakaian kasual namun berkualitas tinggi. Saat Rudy turun dari mobil membawa tas ransel sederhananya, pandangan mereka bertemu untuk pertama kali. Rudy dengan refleks sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat, sebuah kebiasaan dari kampungnya. Ozawa membalas dengan anggukan kecil. Tatapannya mengamati pemuda di hadapannya, bertubuh tidak terlalu tinggi namun tegap, kulit sawo matang khas Indonesia, sorot mata yang menunjukkan kepolosan sekaligus kesungguhan. Ada sedikit kecanggungan di udara, terhalang perbedaan bahasa dan latar belakang yang begitu kontras. Dengan bantuan sedikit bahasa Inggris dari Ozawa dan bahasa isyarat serta beberapa penjelasan dari perwakilan agen sebelum pergi, komunikasi awal terjalin. Ozawa menunjukkan Rudy kamar yang akan menjadi tempat tinggalnya, sebuah kamar yang tidak terlalu besar di salah satu bagian rumah. Namun bagi Rudy, kamar itu terasa sangat nyaman dan bersih, jauh lebih baik dari kamarnya di kampung. Jendelanya langsung menghadap ke sebagian kebun. Ozawa menjelaskan secara singkat tentang aturan rumah dan jadwal kerja yang akan dimulai besok pagi. Ia menekankan bahwa rumahnya ini cukup terpencil. Tetangga terdekat berjarak beberapa kilometer. Praktis hanya akan ada mereka berdua yang tinggal tetap di rumah utama ini, selain beberapa pekerja harian yang datang dan pulang. Malam itu Rudy berbaring di kasur barunya, menatap langit-langit kamar. Suara jangkrik dan angin malam Jepang terdengar berbeda dari di kampungnya. Ia merasa sedikit gugup namun juga dipenuhi harapan. Di bagian lain rumah yang luas itu, Maria Ozawa menyesap tehnya lagi, memandang keluar jendela yang gelap. Kehadiran pemuda asing dari negeri yang jauh itu, membawa secercah dinamika baru dalam kesunyian hidupnya. Ia belum tahu pertemuan sederhana di depan pintu rumahnya ini, adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari pertama Rudy di perkebunan Maria Ozawa dimulai sebelum fajar menyingsing. Udara pagi yang dingin menggigit kulit. Namun semangat Rudy lebih membara. Ia takjub dengan sistem pertanian modern di hadapannya. Irigasi otomatis, sensor kelembaban tanah, rumah kaca dengan kontrol suhu, semua begitu berbeda dengan cara bertani tradisional di kampungnya. Namun dasar-dasar pekerjaan tetap sama. Tanah, tanaman, dan perawatan. Dengan cepat Rudy beradaptasi. Tangannya yang terbiasa menggenggam cangkul kini cekatan mengoperasikan alat-alat baru, menyemai benih dengan presisi, menyiram tanaman sesuai kebutuhan yang tertera di monitor, dan merawat setiap helai daun dengan ketelatenan yang sama seperti saat ia merawat padi di sawah majikan orang tuanya. Maria Ozawa, dari jendela ruang kerjanya atau saat berjalan-jalan pagi di kebun, mengamati pekerja barunya itu. Awalnya hanya sekilas, memastikan pekerjaan berjalan lancar. Namun ia tak bisa tidak terkesan. Rudy bergerak lincah dan efisien. Ia tidak pernah terlihat bermalas-malasan. Bahkan saat jam istirahat pun, terkadang Ozawa mendapatinya sedang memeriksa beberapa tanaman yang terlihat kurang sehat atau membersihkan gulma kecil yang luput dari perhatian. Etos kerjanya luar biasa. Lebih dari itu, ada aura positif yang memancar dari pemuda itu. Meskipun bekerja sendirian di hamparan kebun yang luas, Rudy sering terlihat bersenandung kecil atau tersenyum sendiri, seolah menikmati pekerjaannya. Perlahan interaksi mereka tak lagi sebatas instruksi kerja. Ozawa mulai turun langsung ke kebun, bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga untuk sekadar melihat Rudy bekerja atau bahkan mencoba membantunya melakukan pekerjaan ringan. Awalnya Rudy merasa sangat canggung dan sungkan. Baginya, Ozawa adalah majikan, seorang nyonya besar yang tak sepantasnya ikut kotor-kotoran di kebun. Namun Ozawa meyakinkannya dengan senyum lembut, mengatakan bahwa kebun ini juga bagian dari hidupnya. Momen-momen kecil mulai menjembatani jurang di antara mereka. Suatu kali, saat sedang memetik stroberi di rumah kaca, Ozawa terpeleset di lantai yang sedikit licin. Dengan sigap Rudy menangkap lengannya, mencegahnya jatuh. Kontak fisik yang tak disengaja itu membuat keduanya salah tingkah sejenak. Pipi Ozawa merona tipis. Sementara Rudy buru-buru melepaskan pegangannya sambil meminta maaf berkali-kali dalam bahasa Indonesia campur Jepang yang terbata-bata. Ozawa hanya tertawa kecil melihat kepanikan Rudy, menenangkan pemuda itu bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih atas pertolongannya. Kendala bahasa justru sering menjadi sumber kelucuan.
Rudy berusaha keras mempelajari bahasa Jepang dasar dari buku kecil yang dibawanya dan dari percakapan sehari-hari. Seringkali ia salah mengucapkan kata atau salah memahami instruksi yang disambut tawa geli oleh Ozawa. Sebaliknya, Ozawa juga penasaran dengan bahasa dan budaya Indonesia. Ia meminta Rudy mengajarinya beberapa kata sederhana. Obrolan ringan saat makan siang atau makan malam bersama yang awalnya terasa formal, kini menjadi lebih santai, mulai mengalir lebih lancar. Rudy bercerita tentang keluarganya di desa, tentang sawah dan kerbau, tentang cita-citanya membahagiakan orang tua dan adik-adiknya. Ozawa mendengarkan dengan penuh minat, menemukan kehangatan dan ketulusan dalam cerita-cerita sederhana itu, sesuatu yang sangat kontras dengan dunia bisnis dan formalitas yang selama ini ia geluti. Ozawa mulai melihat Rudy bukan lagi sekadar pekerja asing. Ia melihat seorang pemuda yang sopan, jujur, pekerja keras, dan memiliki selera humor yang polos namun menyegarkan. Kehadiran Rudy perlahan tapi pasti mengikis lapisan es kesepian di hati Ozawa. Rumah besar itu tak lagi terasa begitu hampa. Ada suara tawa Rudy saat mereka bercanda karena salah paham bahasa. Ada aroma masakan sederhana yang kadang Rudy coba buat untuknya. Meski rasanya mungkin tak secanggih koki profesional, tapi Ozawa menghargainya. Ada teman bicara di meja makan. Di sisi lain, Rudy pun mulai melihat sosok Ozawa yang berbeda. Di balik citra janda kaya raya yang mungkin terkesan dingin pada awalnya, ia menemukan seorang wanita yang baik hati, perhatian, dan sebenarnya rapuh karena kesepian. Ozawa tidak pernah bersikap sombong atau merendahkannya. Ia memperlakukan Rudy dengan hormat dan penuh penghargaan. Rasa sungkan dan takut perlahan berubah menjadi rasa nyaman, kekaguman, dan entah sejak kapan, debaran halus setiap kali mereka berdekatan atau bertatapan. Ia mulai peduli pada Ozawa bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seorang wanita yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Waktu bergulir, musim berganti di pedesaan Jepang. Bunga sakura mekar lalu berguguran, digantikan hijaunya musim panas, lalu warna-warni musim gugur. Kebersamaan mereka semakin intens di tengah isolasi perkebunan yang jauh dari mana-mana. Mereka menjadi tim yang solid dalam mengurus kebun, saling mendukung dan melengkapi. Sore hari setelah pekerjaan selesai, kadang mereka duduk di teras belakang rumah, menikmati teh sambil memandang matahari terbenam di balik perbukitan, berbagi cerita atau sekadar menikmati keheningan bersama yang kini terasa nyaman, bukan lagi canggung. Ozawa mendapati dirinya sering melamun memikirkan senyum Rudy, ketulusan matanya, atau candaannya yang polos. Ia merasa hidupnya kembali berwarna. Jantungnya berdebar lebih kencang saat Rudy secara tak sengaja menyentuh tangannya ketika memberikan alat berkebun, atau saat Rudy menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam dari sekadar tatapan seorang pekerja kepada majikan. Ia tahu perasaan aneh yang hangat dan menggelitik ini adalah cinta. Perasaan yang sudah lama ia lupakan kini tumbuh kembali di tempat yang tak terduga, untuk orang yang tak pernah ia bayangkan. Rudy pun merasakan hal yang sama. Ia sering mencuri pandang ke arah Ozawa saat wanita itu tidak melihat. Kecantikan Ozawa, kebaikan hatinya, dan kerapuhan yang sesekali terlihat di balik ketegarannya, semua itu menarik hatinya. Ia merasa beruntung bisa mengenal Ozawa sedekat ini. Namun kesadaran akan perbedaan status, usia, dan latar belakang seringkali membuatnya ragu. Pantaskah ia, seorang pemuda desa miskin dari Indonesia, menyimpan perasaan untuk majikannya sendiri, seorang janda kaya raya di Jepang? Keraguan itu bergulat dengan debaran hatinya yang semakin kencang setiap hari. Benih-benih cinta telah ditaburkan di tanah hati keduanya. Disirami oleh kebersamaan dan ketulusan, tumbuh subur di tengah kesunyian perkebunan itu, menunggu waktu untuk merekah. Tahun kedua bergulir menjadi tahun ketiga. Ikatan antara Ozawa dan Rudy semakin dalam, melampaui hubungan majikan dan pekerja, bertransformasi menjadi sebuah kemitraan hati yang tak terucapkan namun terasa nyata. Kebun menjadi saksi bisu tawa mereka yang semakin lepas, obrolan yang kian personal, dan tatapan mata yang menyimpan makna lebih dari sekadar persahabatan. Mereka tak lagi hanya bicara soal pekerjaan atau cerita kampung dan kota. Rudy mulai memberanikan diri bertanya tentang mendiang suami Ozawa, mendengarkan dengan penuh empati saat Ozawa dengan suara bergetar berbagi kenangan manis pahit masa lalunya. Sebaliknya, Ozawa menjadi pendengar setia curahan hati Rudy tentang kerinduannya pada keluarga, kekhawatirannya akan masa depan adik-adiknya, dan impiannya untuk memiliki sepetak sawah sendiri di kampung. Di hari libur yang jarang, mereka kadang keluar dari kungkungan perkebunan, bukan untuk pergi ke kota besar yang ramai,
Tapi sekadar berjalan-jalan ke desa terdekat untuk membeli kebutuhan pokok atau piknik sederhana di tepi sungai kecil yang mengalir tak jauh dari properti Ozawa. Momen-momen ini terasa begitu berharga. Ozawa yang terbiasa dengan restoran mewah dan pertemuan formal menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, berbagi bekal onigiri buatan Rudy di bawah pohon rindang, atau tertawa melihat ekspresi lucu Rudy saat pertama kali mencoba makanan lokal yang asing baginya. Rudy pun merasa dunianya meluas. Melihat sisi lain Jepang yang tenang dan damai bersama wanita yang diam-diam telah mengisi relung hatinya. Keakraban mereka tak luput dari perhatian beberapa pekerja harian atau pemasok yang sesekali datang. Bisik-bisik halus mungkin terdengar, namun Ozawa dan Rudy seolah membangun dunia mereka sendiri. Sebuah gelembung kebahagiaan yang rapuh di tengah kesunyian perkebunan. Mereka saling menguatkan. Saat Rudy dilanda homesick yang hebat terutama ketika melihat foto keluarganya, Ozawa akan menghiburnya, mengingatkannya pada tujuan mulianya datang ke Jepang. Ketika Ozawa terlihat murung teringat masa lalunya atau merasa terbebani tanggung jawab, Rudy akan berusaha menghiburnya dengan cerita-cerita lucu dari kampungnya, atau sekadar menawarkan secangkir teh hangat dalam diam yang penuh pengertian. Namun seindah apapun momen yang mereka jalani, bayang-bayang perpisahan mulai mendekat. 3 tahun kontrak kerja Rudy bukanlah waktu yang tak terbatas. Suatu sore, sepucuk surat resmi dari kantor imigrasi tiba mengingatkan bahwa visa kerja Rudy akan segera berakhir dalam beberapa bulan. Surat itu tergeletak di meja ruang tengah, seolah menjadi bom waktu yang siap meledak. Ozawa menemukannya lebih dulu. Tangannya gemetar saat membacanya. Udara seolah tersedot keluar dari ruangan. Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan terancam direnggut lagi. Malam itu suasana makan malam terasa berbeda. Tak ada canda tawa atau obrolan ringan. Keheningan terasa berat dan menyesakan. Rudy merasakan perubahan sikap Ozawa, memberanikan diri bertanya dengan suara pelan. Ozawa memberitahukan isi surat itu. Rudy terdiam. Nasi di mangkuknya seolah tak bisa lagi ia telan. 3 tahun yang ia pikir masih panjang ternyata berlalu begitu cepat. Di satu sisi, ia rindu pulang, rindu keluarga, dan tak sabar mewujudkan impiannya. Namun di sisi lain, membayangkan harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan kebersamaan dengan Ozawa, terasa seperti luka yang menganga di hatinya. Sejak malam itu, awan kesedihan menggelayut di atas perkebunan. Pekerjaan tetap berjalan seperti biasa, namun senyum mereka tak lagi selebar biasanya. Tatapan mereka sering bertemu, menyimpan pertanyaan dan kesedihan yang tak terucap. Setelah ini bagaimana? Seolah menjadi pertanyaan bisu yang menggema di antara mereka. Hingga suatu malam, hujan turun dengan derasnya, memukul-mukul jendela kaca seolah ikut merasakan kegelisahan penghuni rumah. Mereka duduk di ruang tengah. Suara hujan menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi keheningan. Tiba-tiba Ozawa tak kuasa menahan air matanya. Isak tangisnya pecah, mengungkapkan segala kesedihan dan ketakutan akan kesepian yang akan kembali menghampirinya. Melihat Ozawa menangis, pertahanan Rudy runtuh. Ia mendekat, duduk di samping Ozawa. Dengan ragu tangannya terulur menepuk pelan bahu wanita itu. "Nyonya, jangan menangis," ucap Rudy lirih dalam bahasa Jepang yang kini sudah lebih lancar, meskipun hatinya sendiri terasa perih. Ozawa mendongak, menatap Rudy dengan mata basah. "Rudy-san, saya tidak ingin kamu pergi," ucapnya terbata, akhirnya menyuarakan apa yang selama ini terpendam di hatinya. "Ini akan kembali sepi tanpamu." Pengakuan tulus itu bagai kunci yang membuka bendungan perasaan Rudy. Ia menatap dalam mata Ozawa, melihat kerapuhan dan cinta di sana. "Saya juga tidak ingin pergi, Ozawa-san," jawab Rudy, untuk pertama kalinya memanggil nama Ozawa tanpa embel-embel, "Nyonya," atau "Ozawa-sama." Saya juga merasa berat meninggalkan tempat ini, meninggalkanmu." Kata-kata itu terucap. Perasaan yang selama ini mereka pendam akhirnya terkuak di tengah derai hujan malam itu. Mereka tidak lagi bicara sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua insan yang saling mencintai, dihadapkan pada kenyataan pahit perpisahan. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana perasaan itu tumbuh, tentang keraguan dan harapan mereka. Tak ada janji muluk tentang masa depan yang belum pasti, namun ada sebuah pemahaman mendalam, sebuah ikatan kuat yang terjalin. Hari-hari terakhir Rudy di Jepang terasa begitu cepat dan penuh emosi. Mereka mencoba memanfaatkan sisa waktu kebersamaan sebaik mungkin, bekerja berdampingan di kebun dengan perasaan campur aduk, menyimpan setiap momen dalam memori.
Ozawa membantu Rudy mengemas barang-barangnya. Setiap helai pakaian atau benda kecil seolah membawa kenangan tersendiri. Panggilan terakhir untuk penerbangan Rudy ke Jakarta menggema di aula keberangkatan Bandara Internasional Narita yang ramai. Waktunya telah tiba. Dengan berat hati Rudy melepaskan genggaman tangan Ozawa yang terasa dingin. Mereka berdiri di dekat batas pemeriksaan imigrasi, sebuah pembatas fisik yang kini terasa seperti jurang pemisah emosional. Rudy harus segera masuk. Ia menatap Ozawa sekali lagi, mencoba menyimpan setiap detail wajahnya dalam ingatan. Air mata mengalir tanpa suara di pipi Ozawa, membasahi riasan tipisnya. Dengan langkah yang terasa berat, Rudy berbalik dan berjalan menuju gerbang otomatis. Dari balik kaca pembatas, ia melihat Ozawa berdiri terpaku. Sosoknya yang elegan tampak rapuh di tengah keramaian bandara. Ia melambaikan tangan sekali lagi sebelum menghilang di balik pemeriksaan. Ozawa tetap di tempatnya, menatap kosong ke arah gerbang yang telah menelan Rudy. Hiruk-pikuk bandara seolah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang memekakan di dalam hatinya. Perjalanan kembali ke perkebunan yang luas dan rumah yang megah kini terasa berkali-kali lipat lebih sunyi dan jauh. Ujian jarak dan waktu bagi cinta mereka baru saja dimulai. Kepulangan Rudy ke kampung halamannya di Jawa Barat disambut dengan sukacita dan air mata haru yang tak terbendung. Ibu dan ayahnya memeluknya erat. Tak percaya putra sulung mereka telah kembali dengan selamat setelah 3 tahun merantau di negeri orang. Adik-adiknya yang kini sudah beranjak remaja menatap kagum pada kakak mereka yang terlihat lebih matang dan membawa aura berbeda. Kabar kepulangan Rudy dengan membawa hasil kerja kerasnya segera menyebar di desa kecil itu. Rudy tidak membuang waktu. Dengan uang tabungan hasil jerih payahnya di perkebunan Maria Ozawa, ia mewujudkan impian terbesarnya. Pertama, ia membeli sepetak sawah yang cukup luas tidak jauh dari rumah orang tuanya. Bukan lagi sebagai buruh penggarap, kini keluarganya memiliki lahan sendiri untuk digarap. Senyum bangga dan haru tak lepas dari wajah ayah dan ibunya saat Rudy menyerahkan sertifikat tanah itu. Selanjutnya, Rudy merenovasi rumah reot mereka menjadi bangunan yang lebih kokoh, layak, dan nyaman. Ia memastikan orang tua dan adik-adiknya memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Rudy kembali menjadi sosok pemuda desa pekerja keras, namun kini dengan status ekonomi yang jauh berbeda. Ia turun langsung menggarap sawah barunya, menerapkan beberapa teknik pertanian modern yang ia pelajari di Jepang, membuat hasil panennya lebih melimpah. Ia menjadi inspirasi bagi para pemuda di desanya. Namun di tengah kesibukannya membangun kembali kehidupan di kampung dan membahagiakan keluarganya, hati Rudy tak pernah sepenuhnya lepas dari Jepang, dari perkebunan sunyi itu, dan terutama dari Maria Ozawa. Jarak ribuan kilometer dan perbedaan waktu yang signifikan menjadi tantangan besar, namun bukan penghalang bagi cinta mereka. Berkat teknologi, dunia terasa menyempit. Setiap ada kesempatan, biasanya di malam hari setelah Rudy selesai bekerja di sawah, atau di pagi hari waktu Jepang saat Ozawa baru memulai harinya, mereka terhubung melalui panggilan video. Layar ponsel menjadi jendela bagi dua dunia yang berbeda. Rudy akan memperlihatkan sawahnya yang menghijau, keluarganya yang tersenyum malu-malu di belakangnya, atau suasana pasar desa yang ramai. Ozawa dari rumahnya yang elegan akan menunjukkan sudut-sudut kebun yang mengingatkan mereka pada kebersamaan. Ozawa dan Rudy saling berbagi cerita tentang hari-hari mereka yang kini terpisah jarak. Mereka tertawa bersama mengenang momen-momen lucu, saling memberi semangat saat salah satu merasa sedih atau lelah, dan tak jarang air mata kerinduan menetes di kedua sisi layar. Komunikasi rutin ini menjadi bahan bakar yang menjaga api cinta mereka tetap menyala, meskipun kadang diselingi rasa frustrasi karena tak bisa saling menyentuh atau berada di tempat yang sama. Bagi Ozawa, panggilan video itu adalah pelipur lara namun sekaligus pengingat akan kekosongan yang semakin terasa. Melihat Rudy kembali ke dunianya, dikelilingi kehangatan keluarga yang ia rindukan, membuat Ozawa menyadari betapa ia juga merindukan kehangatan itu. Kehangatan yang sempat ia rasakan saat bersama Rudy. Perkebunan terasa semakin hampa, rumah semakin sunyi. Mengurus bisnis seorang diri memang bisa ia lakukan, tapi kebahagiaan personalnya terasa hilang separuh. Bayangan senyum Rudy, tawa mereka di kebun, dan perasaan dicinta yang tulus terus menghantuinya. Bulan demi bulan berlalu dalam rutinitas jarak jauh. Kerinduan Ozawa mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Suatu malam, setelah panggilan video yang penuh haru dengan Rudy, Ozawa menatap pantulan dirinya di cermin.
Ia melihat seorang wanita sukses secara materi namun miskin secara emosional. Ia tak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian ini. Keputusan besar itu akhirnya bulat. Ia akan menyusul Rudy. Ia akan meninggalkan sementara zona nyamannya, kekayaannya, status sosialnya di Jepang, demi memperjuangkan cintanya di negeri yang jauh dan asing baginya. Ozawa mulai mengurus segala sesuatunya. Ia mendelegasikan sementara pengelolaan perkebunan kepada manajer kepercayaannya, mengemas barang-barang secukupnya, dan membeli tiket pesawat ke Indonesia. Ia hanya memberitahu Rudy beberapa hari sebelum keberangkatannya, membuat Rudy terkejut sekaligus luar biasa bahagia. Hari kedatangan Ozawa menjadi hari yang tak terlupakan bagi desa kecil itu. Rudy bersama ayah, ibu, dan kedua adiknya menunggu dengan penuh debar di bandara terdekat. Saat sosok Ozawa yang anggun muncul dari pintu kedatangan, waktu seolah berhenti. Rudy berlari kecil menghampirinya, dan tanpa ragu mereka berpelukan erat di tengah keramaian bandara, melepaskan semua kerinduan yang tertahan selama berbulan-bulan. Air mata bahagia mengalir dari keduanya. Perjalanan menuju desa menjadi pengalaman baru bagi Ozawa. Pemandangan berganti dari kota yang mulai berkembang ke hamparan sawah hijau, jalanan yang tak semulus di Jepang, dan rumah-rumah penduduk yang sederhana. Setibanya di rumah Rudy yang baru direnovasi, Ozawa disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu namun juga senyum ramah dari tetangga. Keluarga Rudy menyambutnya dengan tangan terbuka. Meskipun ada kendala bahasa pada awalnya, Ozawa hanya bisa sedikit bahasa Indonesia dan keluarga Rudy tidak bisa bahasa Jepang atau Inggris. Ketulusan mengalahkan segalanya. Ibu Rudy memeluknya hangat, menyajikan makanan sederhana khas desa dengan penuh keramahan. Ozawa yang terbiasa dengan kemewahan duduk bersila di tikar, makan dengan tangan bersama keluarga Rudy, mencoba beradaptasi dengan suasana baru yang begitu kontras dengan kehidupannya. Ia merasa diterima, merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Melihat kesungguhan Ozawa yang rela datang jauh-jauh dan mencoba berbaur dengan keluarganya, serta melihat cinta yang begitu jelas di mata Rudy dan Ozawa, membuat keluarga Rudy semakin yakin. Beberapa minggu setelah kedatangan Ozawa, dalam sebuah obrolan mendalam bersama Rudy dan disaksikan keluarganya, Ozawa mengungkapkan keinginannya yang lebih dalam. Ia telah banyak belajar tentang Islam dari Rudy selama mereka berkomunikasi jarak jauh, dan melihat langsung ketenangan hidup keluarga Rudy yang taat beragama. Dengan hati yang mantap dan tulus, tanpa paksaan dari siapapun, Ozawa menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Prosesi Ozawa menjadi mualaf dilaksanakan dengan sederhana namun hikmat di masjid desa, disaksikan oleh keluarga Rudy dan beberapa tokoh masyarakat. Tak lama setelah itu, impian terbesar Rudy dan Ozawa terwujud. Mereka melangsungkan pernikahan secara Islam di kampung halaman Rudy. Pernikahan sederhana itu dihadiri oleh seluruh keluarga besar Rudy dan warga desa yang ikut berbahagia menyaksikan bersatunya dua insan dari dua dunia yang berbeda karena kekuatan cinta. Senyum bahagia tak henti-hentinya menghiasi wajah kedua mempelai. Setelah beberapa waktu menikmati kebersamaan di desa dan memperkenalkan Ozawa pada kehidupan barunya, Rudy dan Ozawa membuat keputusan bersama. Perkebunan di Jepang membutuhkan pemiliknya kembali. Dengan berat hati namun penuh keyakinan akan masa depan, mereka berpamitan kepada keluarga Rudy. Kali ini Rudy tidak pergi sendiri. Ia pergi bersama istrinya, Maria Ozawa, wanita yang dulu adalah majikannya, kini adalah pendamping hidupnya. Mereka akan kembali ke Jepang bukan lagi sebagai pekerja dan majikan, tapi sebagai sepasang suami istri yang siap membangun babak baru kehidupan mereka bersama di perkebunan yang pernah menjadi saksi bisu tumbuhnya cinta mereka.